Selamat pagi kepada Pak Bintang dan teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Sephora. Jadi tentang Sephora, itu didirikan di tahun 1969 di Perancis oleh Dominique Madonnell untuk merubah cara berbelanja kosmetik. Jadi untuk target pemasarannya, mayoritas perempuan berumur 13 hingga 60 tahun dengan pendapatan di atas UMR di daerah yang strategis. Misalnya kota-kota besar kalau di Indonesia itu ada di Surabaya, sama Bandung, dan Jakarta. Kemungkinan untuk lebih spesifiknya lagi, target pemasarannya lebih menekankan ke orang yang memakai make up untuk sehari-hari, baik itu sosialita atau mungkin orang bekerja yang memang dibutuhkan untuk tampil menarik, dan juga orang yang menggunakan kosmetik atau make up untuk kebutuhan profesi seperti makeup artist. Jadi, produk Sephora biasanya akan dipilih produk-produk yang high-end atau berkualitas tinggi seperti Fenty, Marc Jacobs, Burberry, Bulgari, Dior, dan masih banyak lagi. Selain itu, produk mereka itu fungsional, baik secara produknya sendiri maupun untuk penempatannya di lingkungan. Jadi memang mereka sekarang menerapkan eco product, dan biasanya memang produk Sephora itu tidak pernah memiliki packaging yang dalam kata ribet. Memang kelihatan indah, seperti kemungkinan berbentuk berlian atau mungkin apa. Tapi mereka lebih menekankan produk-produk yang memang dapat disimpan dengan baik dan tidak mengotori lingkungan. Lalu ada diverse, di mana banyak warna-warna yang ada di koleksi kosmetik Sephora itu jarang ditemukan di store-store lainnya di Indonesia, seperti lipstick warna biru atau mungkin foundation dengan warna tertentu. Untuk jam bukanya, mereka biasanya buka setiap hari, atau kemungkinan ada beberapa yang memang buka di minggu kerja karena memang mengikuti jam kerja, dengan stok yang memang tidak diberitahu secara langsung. Apabila konsumen ingin bertanya apabila stok produk itu masih ada atau tidak, biasanya akan langsung tanya ke karyawan yang ada di sana. Untuk ekspektasi harganya, harga dari produk-produk Sephora itu harganya menengah ke atas, jadi memang bisa dibilang tidak mudah untuk terjangkau karena memang menjunjung produk high-end itu sendiri. Lalu harganya spesifik dan biasanya harga bulat. Jadi di Sephora itu tidak ada harga yang 49.999 itu tidak ada. Kemungkinan harganya bulat kalau 50.000 dengan tambahan biaya servis dan pajak. Biasanya mereka memang banyak varying price seperti diskon, sale, atau promo. Nah, sekarang mari kita cek price-nya. Berikut adalah tampilan website Sephora, di mana memang websitenya sangat simpel sekali dengan warna corporate-nya yaitu hitam, putih, dan merah marun. Jadi setiap produknya lebih ditonjolkan daripada tampilan website-nya sendiri. Nah, seperti ini dengan brand, variannya, kemungkinan setiap merek, mohon maaf, terlalu cepat. Lalu setiap produknya, setiap mereknya akan lebih ditonjolkan. Ya, berikut adalah harga-harganya. Bisa dilihat kalau harganya cukup tinggi untuk terjangkau atau tidaknya produk. Jadi begitu. Mari kita lihat salah satu
Mari kita lihat salah satu kategorinya, anggap saja makeup. Ya, dapat dilihat harga-harganya cukup tinggi, jadi apabila dibilang terjangkau, itu masih dibilang kurang terjangkau. Karena memang mereka lebih menonjolkan kesan high-end-nya atau kesan kualitas tingginya. Jadi seperti itu. Setelah itu, mari kita lanjut ke presentasinya lagi. Jadi dari sini, kita masih bingung Sephora itu sebetulnya brand seperti apa. Jadi, Sephora itu sebetulnya kombinasi dari dua kata, yaitu Sephos, dari Yunani yang berarti kecantikan, dan Zipporah, yang merupakan nama dari istri Nabi Musa. Jadi, Zipporah ini dideskripsikan sebagai wanita dengan kecantikan yang tidak tertandingi, cerdas, dermawan, dan bebas. Jadi semua kualitas ini juga diterapkan pada nilai dan produk-produk yang ada di Sephora, terutama tentang kebebasan dan kreativitasnya. Lalu pada tahun 1997, Sephora dianggap menjadi keluarga brand Louis Vuitton, di mana Sephora akan dibuka akses untuk produk-produk high-end tersebut. Setelah itu, Sephora juga memiliki cara pendistribusiannya sendiri dari warehouse mereka yang terletak di Amerika ke rumah. Tapi Sephora ini tidak menggunakan ekspedisi yang umum. Kalau memang kan di luar negeri mereka menggunakan Amazon atau Rakuten yang memang biasanya sudah dikenal. Tapi di Indonesia anehnya Sephora tidak menggunakan jasa ekspedisi seperti JNT atau mungkin jasa-jasa ekspedisi lainnya. Penyebab ini kurang diketahui karena memang banyak dari review yang tiba-tiba paketnya datang secara misterius tanpa tahu tanggal datangnya. Jadi tiba-tiba sudah datang, juga tanpa ada pengirim, hanya kotaknya saja. Jadi untuk displaynya, Sephora memperlakukan keseluruhan tokonya sebagai set film. Jadi untuk Sephora, toko Sephoranya sendiri itu disebut dengan stage. Lalu di mana kosmetik, parfum, dan perawatan kulit itu dikategorikan sebagai the world atau dunia. Jadi ada dunia kosmetik, dunia parfum, dan dunia perawatan kulit. Biasanya Sephora akan menonjolkan marketing, bundles, features, samples, classes, discounts, membership, dan return policy, di mana ini menunjukkan sisi dermawan dan kebebasannya. Namun, Sephora lebih menekankan ke samples dan membership, jadi setiap kemungkinan orang membuat membership atau kemungkinan orang yang belum memiliki membership akan diberi sampel gratis jika membeli produk dengan harga tertentu. Misalnya untuk dapat 500.000, mohon maaf, untuk membeli produknya dengan nilai 500.000 nanti akan mendapatkan sampel dari suatu produk, entah itu lipstick atau mungkin foundation tambahan dan lain-lain. Dan apabila konsumen tersebut sudah mengikuti membership, maka sampelnya dan semua fiturnya akan bertambah pula. Jadi untuk advertising, Sephora akan merujuk ke semua media, baik cetak maupun digital. Hal ini untuk mempermudah nama Sephora lebih terjangkau dan lebih dikenal, karena memang masih ada beberapa orang yang belum bisa mengakses konten digital. Baik, sekian dan terima kasih. Menurut saya, presentasi yang diberikan oleh Saudara Raisa sudah sangat baik. Desain PPT juga menarik, sesuai dengan brand image dari Sephora itu sendiri. Mungkin dua pertanyaan yang bisa saya ajukan saat ini adalah, kan tadi sudah dijelaskan tentang classes. Apakah classes ini berarti Sephora kadang-kadang mengadakan workshop, make-up, dan semacamnya? Jika iya, di platform manakah biasanya mereka mempromosikan event itu? Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan dari saudari Tita, saya ucapkan terima kasih. Jadi, untuk classes dari Sephora, memang ada yang berbentuk workshop, dan ada memang berbentuk kelas khusus membership dari Sephora itu sendiri. Baik, jadi di luar negeri maupun di Indonesia sendiri, Sephora lebih memfokuskan untuk mempromosikan acaranya via websitenya sendiri. Atau mungkin apabila seseorang sudah memiliki membership, mereka akan mengirimnya via email, terutama jika memiliki membership dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, kalau misalnya di luar negeri, bisa dilihat ini ada di kota mana, store mana saja, dan untuk tanggal berapa. Baik, jadi salah satu kelasnya adalah ini dia virtual makeup tutorial, lalu skincare consultation, dan personal shopper service. Lalu ada juga virtual skincare consultation 30 menit. Jadi memang untuk tamu umum, atau mungkin bukan tamu, lebih ke konsumen umum, mereka memang harus membayar untuk kelas-kelas ini. Namun ada review di mana jika seseorang sudah memiliki member, maka kebanyakan dari kelas ini akan gratis atau mungkin ditambahkan produk dan jam yang lebih untuk member tersebut. Sedangkan kalau di Indonesia, ini ada di situsnya di bagian Beauty Fit, di mana ada banyak sekali acara-acara yang diadakan oleh Sephora untuk Indonesia. Terlalu cepat. Jadi Beauty Feels Like, Festival of Beauty. Lalu bagaimana caranya menggunakan salah satu produk dari Sephora? Lalu jika dilihat-lihat lagi, maka akan muncul artikel di mana Sephora Beauty Feels Like ini adalah event khusus untuk members emas atau gold members yang memiliki poin. Anggap saja jika meredeem 1000 poin untuk dapat mengikuti event tersebut. Jadi bisa melihat produknya lebih dekat, atau mungkin melihat produk yang akan diluncurkan tapi belum diketahui oleh umum, mau berfoto-foto di sana, atau mungkin membawa beberapa oleh-oleh dari Sephora itu sendiri. Selanjutnya ada yang memasuki artikel online di mana Sephora melakukan eksklusif beauty workshop disertai Wallipop bersama makeup artist Eric Jimenez, di mana Eric Jimenez ini adalah co-founder dari sebuah produk yang bernama Color Me. Jadi Color Me ini adalah aplikator riasan, sama seperti spon beauty blender pada umumnya, untuk meratakan produk-produk kulit. Sehingga banyak juga peserta yang antusias bagaimana cara menggunakan aplikator tersebut dengan riasan yang biasanya mereka pakai sehingga terlihat natural. Setelah itu, karena banyaknya orang yang memakai sosial media, Sephora pun beranjak ke sosial media pula, di mana mereka juga akan melakukan promosi, walaupun tidak secara besar-besaran, tapi mereka akan melakukan promosinya di platform tertentu, seperti salah satunya Instagram ini, di mana mereka mengadakan workshop bersama Unitouch Indonesia. Semua dan memperkenalkan produk baru juga dari. Jadi untuk platform yang mereka gunakan sebetulnya lebih menekankan atau memprioritaskan pada website dan newsletter itu sendiri. Tapi mereka sekarang mencoba untuk lebih terbuka dan lebih menyebar menggunakan sosial media yang ada. Sekian dan terima kasih.